Ya, baik Bapak Ibu Saudaraku sekalian dalam Tuhan Yesus Kristus, satu bagian firman Tuhan saya ambil bagi kita pada pagi hari ini. Mungkin bagian firman Tuhan ini tidak asing. Renungan firman Tuhan bagi kita juga pagi hari ini, setiap kita juga pasti sudah punya persepsi, sudut pandang, bahkan kita juga memiliki pemahaman begitulah. Karena bagian firman Tuhan ini sangat praktis, sangat sederhana. Tapi biarlah ketika kita boleh terus menjalani kehidupan kita sampai hari ini, ya, bagian firman Tuhan ini kiranya terus mengarahkan kita dan mendorong kita untuk bagaimana kita menghidupi keberadaan setiap kita masing-masing dengan tantangan yang tidak sedikit, pergumulan juga yang tidak mudah, kita boleh tetap menikmati sukacita kebahagiaan di dalam Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35. Demikian Bapak Ibu dapat menyimaknya dalam Alkitabnya masing-masing di rumah kita. Saya bacakan satu ayat ini bagi kita sekalian bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya. Nah, Bapak Ibu di dalam Tuhan Yesus Kristus, satu ayat bagian firman Tuhan tadi sungguh sangat-sangat ini bagi kita sekalian ya, bahwa setiap kita tidak ada seorang pun saya yakin di bawah kolong langit ini yang tidak ingin bahagia. Iya, mohon dibantu nanti nggak apa-apa sama Pak Wahyu ya, puji Tuhan. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak ingin bahagia. Sejak kita ada datang ke dalam dunia ini sampai akhir hidup kita, kita pengen semuanya bahagia. Ya, bahkan bagi sebagian besar orang, mungkin juga bisa jadi juga kita, bagi sebagian besar orang, kebahagiaan itu boleh dikatakan merupakan tujuan hidup manusia. Karena kita dilahirkan pada hakikatnya ingin menerima, ingin memperoleh penghargaan, ingin mendapatkan pengakuan. Demikianlah kita ingin supaya di tengah-tengah keberadaan kehidupan kita dalam masyarakat, baik itu lingkungan kecil sampai yang terbesar sekalipun, kita ingin mendapatkan perhatian, kita ingin diakui, kita ingin diterima. Maka layak sekali jika sebagian besar orang sangat-sangat menginginkan, sangat-sangat mengharapkan bahwa inilah tujuan hidup saya. Saya ingin bahagia. Ya, saya pernah mendengar ada seorang bapak yang menyatakan bahwa ketika ditanya, kenapa bapak ingin menikah? Ya, jawaban beliau sangat sederhana. Saya ingin menikah karena saya nggak pengen hidup susah. Saya pengen bahagia. Ya, itu ngulik ya. Saya ketika mendengarnya, ya merasa lucu. Tapi tidak salah, karena itu adalah lahir dari pengalaman perjalanan hidup kita yang tidak mudah. Orang pengen bahagia. Salah satu caranya adalah dengan menikah. Walaupun mungkin sebagian kita juga berpikir tidak demikian. Tapi Bapak Ibu, Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pemahaman, memberikan pengertian, memberikan definisi. Bahagia adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram. Artinya, bebas dari segala hal yang menyusahkan. Itulah bahagia menurut KBBI. Bahagia juga berarti beruntung. Tidak ada kesialan, tidak ada sesuatu yang menyulitkan, tidak ada sesuatu yang menyusahkan. Itulah bahagia. Beberapa ahli psikolog dan juga lain sebagainya menyatakan bahwa bahagia itu kondisi emosi dengan karakter rasa senang. Ada rasa puas, ya, ada rasa penuh syukur, ya, dalam perasaan kita, dalam batin kita, dalam emosi kita. Ada orang yang berkata bahwa saya bahagia kalau ya sudah umur sekian, ya memiliki jaminan hidup baik, katakanlah harta begitu. Ada orang yang bahagia ketika dikatakan awet muda. Ada orang yang bahagia ketika sudah punya anak, cucu, ya bahagia. Ada orang yang bahagia karena meraih prestasi tertentu dan ada banyak sekali Bapak Ibu dalam Tuhan Yesus Kristus ya.
Ada beberapa gambar, mungkin di sini saya hanya mengambil contoh. Ada orang yang berpikir juga sangat sederhana. Bahagia itu sederhana. Cuman dikerokin ketika sakit sama istri, ya bahagia. Atau bahkan anak-anak kecil, saya ingat sekali waktu masa kecil, mungkin Bapak Ibu juga demikian, kita sama ketika hujan di bawah daun pisang gitu dengan teman, dengan sahabat, kita sama-sama menikmati hujan. Basah kuyup, iya, tapi daun pisang itu itulah seolah-olah memberikan satu apa ya, sukacita, kebersamaan, menikmati hujan itu dengan dengan teman, dengan sahabat. Itu bahagia, ya. Dan demikian Bapak Ibu, mungkin pada akhirnya boleh dikatakan mungkin saya agak cepat begitulah dengan perenungan kita pada pagi hari ini. Melihat kondisi dan kenyataan kehidupan kita sekalian sama-sama, paling tidak ada dua faktor yang mendorong kita, yang mempengaruhi bagaimana kita memiliki rasa bahagia, happiness. Yang pertama, eksternal. Dari luar diri kita, dari apa yang ada di sekeliling kita, bisa teman, bisa keluarga, bisa hal-hal seperti tadi yang saya katakan, harta, prestasi, kegiatan-kegiatan positif, hobi kita yang menyenangkan, dan yang sejenisnya, yang serupa itu, hal-hal dari luar diri kita bisa membuat kita merasa happy, bisa membuat kita merasa senang. Dan faktor yang lainnya secara internal juga, ya, ketika kita sehat secara emosional kita, ya, jasmani kita juga sehat, pikiran kita tenang, ya, makan minum cukup berpengaruh untuk fisik kita, spiritualitas kita, rohani kita juga imbang, balance begitu, maka kita juga secara internal memiliki, merasakan, mengalami kebahagiaan. Dengan kata lain, tidak ada gangguan dari luar, membuat kita di dalam merasa tentram dan nyaman, itulah kebahagiaan. Nah, oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudaraku sekalian dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menyimak, mungkin sejenak kita dapat berefleksi dengan diri kita masing-masing, bahwa ternyata bagi banyak orang, bahagia itu ketika kita mendapatkan sesuatu. Ya, ini satu contoh, misalnya ini mau Natal nih, kita biasanya duduk ngumpul, makan bareng bersama keluarga, teman, kolega, dan lain sebagainya. Benar-benar membuat kita merasa senang, membuat kita puas, ya, sangat luar biasa. Tapi pada akhirnya kalau kita mau ngulik dan kita mau evaluasi ke dalam diri kita masing-masing, mungkin kita akan berkata bahwa bahagia menurut banyak orang ketika kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, yang memuaskan. Next slide-nya, ya. Ada sebelum ini Pak Wahyu. Ketika kita merasa puas, ya, ketika kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, seperti mungkin kita mendapatkan bonus, kita mendapatkan pujian, kita mendapatkan hadiah, kita mendapatkan perhatian, kita mendapatkan kasih sayang, dan lain-lain, bahagia. Oke. Tapi ketika kita kehilangan sesuatu, entah itu pasangan, entah mungkin pekerjaan, entah mungkin apa ya, satu milik kita, harta kita, satu benda kita yang itu sangat-sangat luar biasa, punya cerita, punya story dalam hidup kita. Intinya, ketika kita merasa kehilangan terhadap sesuatu, kita akan sedih, kita akan kecewa. Ketika kita harus melepaskan sesuatu, maka otomatis kita akan merasa luar biasa, apa ya, terpuruk. Karena kita melepas, karena kita kehilangan sesuatu. Tapi ketika kita mendapatkan sesuatu, entah itu penghargaan, prestasi, dan lain-lain sebagainya, kasih sayang, perhatian, menerima gaji, kita akan bahagia. Maka Bapak Ibu, disinilah ketika kita membaca Kisah Rasul 20 ayat 35 tadi, bahagia versi kita cenderung identik dengan menerima pujian,
menerima bonus, menerima pengakuan, menerima penghargaan, menerima perhatian, menerima kasih sayang, dan lain-lain sebagainya. Itulah happiness-nya kita. Itulah bahagia versinya kita. Ya. Lalu bagaimana pada akhirnya ketika kita melihat bersama-sama bagian firman Tuhan tadi? Bahagia, belajar dari Yesus. Belajar dari apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus ketika dia menuliskan, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya. Ternyata ketika versi bahagia kita cenderung untuk menerima, cenderung untuk mendapat, cenderung untuk memperoleh, karena ketika melepas itu sama dengan kita kehilangan dan itu membuat kita sedih, kecewa, dan lain sebagainya. Bahagia versi Yesus, kalau dilihat, disimak dari apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, maka Bapak Ibu, bahagia versi Yesus adalah dengan memberi. Bukan menerima salah, tidak. Tapi Yesus menunjukkan kepada kita lewat nasihat Rasul Paulus di dalam kisah Rasul ini adalah jauh lebih berbahagia ketika kita memberi. Nah, di sini Bapak Ibu Saudaraku dalam Tuhan Yesus, maksud Rasul Paulus adalah dia sedang mengingatkan kepada para pemimpin di Efesus, ya. Cenderung di tengah-tengah kesulitan, cenderung ketika kita berusaha untuk mengedepankan pelayanan kita, memikirkan pergumulan kita, kita ingin lebih bertumbuh, kita ingin lebih meningkat, kita ingin maju, kita ingin berkembang, maka cenderung kita hanya melihat kepada diri sendiri. Paulus sedang mengingatkan kepada para pemimpin di Efesus bahwa apa yang dia lakukan dengan menolong, dengan membantu orang lain, dengan memperhatikan kepada sesama yang sangat membutuhkan perhatian, dukungan, support, dan lain sebagainya, Paulus sedang menyatakan bahwa hidupnya bukan untuk dirinya sendiri, tetapi dia mendorong supaya pada akhirnya para pemimpin dan jemaat di Efesus, bagaimana kita bisa memperhatikan orang lain, bagaimana bisa menolong orang lain di tengah-tengah juga harapan dan keinginan kita supaya kita juga dapat merasakan kebahagiaan di tengah-tengah tantangan situasi yang tidak mudah. Paulus sedang mengarahkan juga kepada para pemimpin di Efesus, jemaat di Efesus juga di dalam khotbah, dalam nasihat perpisahannya dengan mereka. Ketika dia akan melanjutkan pelayanan misinya, dia juga mengarahkan supaya mari kita kembali lagi kepada teladan Yesus Kristus. Bagaimana Yesus hidup memberi, bagaimana Yesus hidup di dalam kasih. Dia menunjukkan tadi kasih Allah yang tidak terbatas itu, memberitakan kabar baik Injil dengan menolong yang sakit, menyembuhkan yang sakit, ya, dan yang seterusnya itu yang Yesus lakukan. Maka sampai di sini Bapak Ibu Saudaraku dalam Tuhan Yesus Kristus, bahagia versi Yesus. Kita belajar bersama-sama secara sederhana pagi hari ini, kita kembali lagi diingatkan bahwa bahagia versi Yesus menghantar kita, mendorong kita untuk keluar dari diri sendiri. Janganlah terlalu fokus untuk hanya menerima. Jangan hanya terlalu fokus untuk terus melihat dan memaksakan supaya diri kita yang menerima pengakuan, penerimaan. Janganlah terlalu fokus untuk menerima. Karena pada akhirnya, ketika kita berfokus untuk menerima, kita akan cenderung menjadi orang yang egois. Bahkan lebih buruk daripada itu, kita akan menjadi orang yang serakah. Karena kita terus mengharapkan untuk menerima. Kita tidak mempedulikan yang lain, tetapi yang terpenting adalah saya diisi, saya mendapatkan, saya dipuaskan, saya disenangkan. Ketika saya menerima, maka otomatis kita akan cenderung menjadi egois. Kita tidak akan memperhatikan sekeliling,
Dan kita pada akhirnya menjadi orang-orang yang tamak, serakah. Bahkan cenderung lebih jauh daripada itu, lebih buruk daripada itu. Kita mungkin pada akhirnya bisa menindas orang lain demi kita memperoleh dan kita menerima kepuasan untuk menyenangkan diri kita dengan menerima sesuatu dari orang lain. Maka di sini Bapak Ibu Saudara-saudariku, dengan keluar dari diri sendiri, kita dibebaskan dari dosa keserakahan. Dengan keluar dari diri sendiri, kita jadi punya relasi yang lebih baik, yang lebih dalam, lebih intens dengan sesama. Saya yakin kita punya pengalaman semua masing-masing. Dengan kita keluar dari diri sendiri, yang Yesus tekankan melalui Rasul Paulus adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ketika kita keluar dari diri sendiri, kita dapat belajar untuk jangan takut bahwa kita akan kekurangan. Jangan takut bahwa ketika kita memberi, ketika kita keluar dari diri sendiri, maka kita tidak akan memperoleh sesuatu dan kita hanya akan kehilangan. Tidak. Jangan takut untuk kurang, jangan takut untuk kehilangan. Karena pada waktu kita semua memberi, maka pada saat yang sama kita juga akan menerima. Tadinya saya mau ambil contoh, kalau saya bisa share screen sendiri dengan internet yang baik, saya bisa memberi contoh, saya akan kasih emoticon begitu untuk kita semua. Saya rasa Bapak Ibu pasti juga akan membalas emoticon itu dengan reaction emoticon yang lain. Pada waktu kita memberi, maka sesungguhnya saat yang sama juga kita menerima. Ketika semua orang memberi, sesungguhnya saat yang sama kita juga menerima. Hal yang kedua, sudah menuju bagian terakhir. Bahagia versi Yesus mengajarkan kepada kita ketika kita memberi, di sini kita belajar untuk hidup di dalam rasa cukup. Ya. Kita pada akhirnya tidak lagi hidup di dalam iri hati. Kita tidak lagi pada akhirnya mengukur hidup kita dan orang lain berdasarkan dengan standar-standar yang dibuat oleh dunia. Bahagia ketika punya prestasi yang tinggi, bukan berarti tidak boleh punya prestasi, boleh. Tapi jangan sampai itu menjadi target sasaran hidup kita, terus berprestasi tapi kita mengabaikan yang lainnya. Hidup dalam rasa cukup pada akhirnya membuat kita tidak membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat 33 yang selanjutnya, ya, kita dapat melihat luar biasa juga nasihat-nasihat yang kita peroleh lewat firman Tuhan. Di sana juga dikatakan, perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga, kata Rasul Paulus. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Tadinya dia seorang yang memiliki harta jaminan dengan pangkat dan jabatannya sebagai seorang pemimpin perwira Romawi. Paulus tidak kekurangan Bapak Ibu. Tapi ketika dia mengikuti Yesus dan dia mulai meneladani Kristus, hidup tidak lagi berfokus untuk dirinya sendiri. Dia lepaskan apa yang tadinya merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi. Bahkan Paulus katakan itu semua sampah baginya. Dia tidak lagi hidup di dalam ketamakan, membanding-bandingkan diri, tetapi dia fokus untuk melihat bagaimana pekerjaan Tuhan. Maka ada satu quote yang pada akhirnya saya jumpai, itu sangat memberkati saya secara pribadi. When God bless you financially, don't raise your standard of living, but raise your standard of giving. Ketika Tuhan memberkati kita secara finansial, jangan menaikkan standar kehidupan kita sehingga segala sesuatu yang kita punya sama seperti sosialita di sekeliling kehidupan kita, kita lihat orang kalau tidak memiliki branded merek sesuatu begitu untuk dia pakai, kayaknya ya dianggap remeh oleh orang lain. Sehingga ketika berkat yang dia punya berlebihan, katakanlah demikian, bonus yang dia peroleh, justru standar hidupnya yang naik.
Tapi quotes ini mengingatkan kita bukan itu yang menjadi kerinduan target kita, tetapi naikkanlah standard of giving kita, memberinya kita. Kita belajar dari teladan Mother Teresa juga sedemikian rupa, dalam kekurangan, dalam benar-benar standar yang sangat minim, tapi dia memberi, dia mengasihi dalam pelayanan hidupnya. Dan demikian, oleh karena itu Bapak Ibu, ketika Tuhan memberkati kita dengan apa saja yang kita punya, jangan menaikkan standar hidup kita, tapi naikkan standar untuk kita belajar memberi. Hal yang ketiga, yang terakhir, bahagia versi Yesus lewat bagian firman Tuhan ini, berani berkorban meskipun sakit. Tadi yang saya ungkapkan tentang Mother Teresa. Di sini kita belajar percaya pada pemeliharaan Tuhan. Di sini ketika kita berani untuk berkorban, memberi meskipun dari situasi keadaan kita yang bergumul, Tuhan, saya juga memerlukannya. Ini juga menjadi apa yang saya butuhkan dalam hidup. Tapi ketika kita berani untuk berkorban meskipun kita bergumul sedemikian rupa, maka itu menandakan bahwa kita mengenal siapa Tuhan. Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mencukupkan segala sesuatu yang kita punya. Pujian penghantar kita tadi mengajak kita untuk bersyukur, bersyukurlah. Karena kasih Tuhan sudah terbukti dalam hidup kita. Bapa menyerahkan anaknya yang tunggal untuk kita, supaya kita hidup bagi dia. Supaya kita hidup bagi sesama yang membutuhkan. Oleh karena itu, satu quotes lagi membuat kita belajar, dan ini juga memberkati saya secara pribadi. Only life lived for others is a life worth while. Ya. Hanya hidup ketika kita mau berbagi dengan orang lain, itulah hidup yang bermakna. Itulah hidup yang berarti ketika kita mau berbagi dengan orang lain. Meskipun situasi sulit, meskipun keadaan tidak mudah. Percaya pada pemeliharaan Tuhan. Tanda bahwa kita mengenal Tuhan. Dia Allah Bapa menyerahkan putra tunggalnya untuk kita supaya kita memperoleh kebahagiaan sejati, sukacita dalam kekekalan karena keselamatan. Mari kita hidupi itu dengan berbagi kepada orang lain. Maka pada akhirnya Bapak Ibu Saudaraku dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini mari bersama-sama bahagia versi Yesus ternyata didasarkan pada standar kerajaan Allah. Dan itu bukan menerima, bukan tidak boleh menerima baik. Tapi ketika kita menerima saat yang sama, ketika kita memberi saat yang sama kita menerima. Tapi Yesus mau memberikan satu nasihat yang berharga lewat Rasul Paulus bagi kita. Ya, mari memberi, berkorban, berbagi, tidak berpusat kepada diri sendiri. Bukankah untuk inilah Yesus datang ke dalam dunia ini? Memberi dirinya, memberitakan kabar baik. Dan oleh karena itu di sini juga bersama-sama kita tahu, ketika kita melangkah di jalannya Tuhan, ketika kita ingin meneladani Yesus tidak akan mudah bagi kita. Ketika kita hendak hidup untuk memenuhi visi, misi, panggilannya Tuhan, kita keluar dari diri sendiri, dari zona nyaman kita, out of the box, dari diri kita sendiri, tidak mudah ketika kita harus berbagi tentang Yesus kepada orang lain. Tetapi bukankah ketika kita membuka diri kita, ketika kita memberi diri kita, maka orang lain juga akan mengalami Yesus. Orang lain akan mengalami perjumpaan dengan Yesus. Misi memang penuh dengan banyak pengorbanan. Misi penuh dengan banyak sekali tantangan. Tidak sedikit resiko dan rasa sakit yang harus dihadapi. Tapi mari Bapak Ibu Saudara-saudariku, Tuhan memanggil dan menempatkan kita ada di dalam dunia ini. Jangan fokus untuk diri sendiri. Tapi beranikah kita untuk memberi, berbagi, supaya orang lain juga dapat mengalami Yesus. Mulailah lebih dulu dari keluarga kita. Ya, saudara seiman kita, lingkup persekutuan kita. Jangan kita jor-joran keluar lebih dulu, tetapi keluarga kita sendiri kita abaikan. Ya. Keluarga kita sendiri, orang-orang terdekat dengan kita sendiri justru kekurangan, menderita, bergumul, berteriak mereka. Mulai dari itu lebih dulu.
kemudian saudara-saudara seiman kita. Dan setelah itu, mari kita bergerak bersama-sama. Dengan apa yang Tuhan anugerahkan, kita membagi kabar baik itu kepada orang lain secara luas. Tenaga, daya, pikiran, ya bahkan juga semua yang kita punya, dompet dan lain sebagainya, ada pengorbanan. Tapi inilah bahagia versi Yesus yang Yesus ingin kita untuk mari kita bersama-sama menabur demi investasi yang kekal. Bukan hanya untuk kita, tapi juga orang lain yang memerlukan Yesus. Supaya mereka juga memperoleh kelegaan, supaya mereka juga memperoleh kebahagiaan. Itu sebabnya ketika kita mengulik, kalau kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-7, 8 ucapan bahagia Yesus sebagai khotbahnya di atas bukit. Miskin di hadapan Allah adalah orang yang berbahagia. Berbahagialah mereka yang lemah lembut karena mereka lah yang empunya bumi. Berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran. Dan yang seterusnya. Semuanya itu Bapak Ibu Saudaraku, kita melihat Yesus memberikan teladan dari hidupnya sendiri. Dia tidak berfokus kepada diri sendiri. Di balik pengajarannya, dia mengajar kita untuk mari keluar dari diri kita dan mari lihat sekeliling kita. Dari terdekat kita, lingkungan yang kita punya, sampai lebih luas. Mari kita bersama-sama membuat dan memberi supaya orang lain juga mengalami Yesus. Kita hidup di dalam standar Tuhan, bukan di dalam standar dunia ini. Demikianlah kita boleh menabur demi investasi kekal. Untuk diri kita menikmati kebahagiaan sejati yang sesungguhnya, juga untuk orang lain. Agar mereka juga mengalami Yesus di tengah-tengah kesulitan dan tantangan hidup ini. Amin. Tuhan Yesus terus menolong, Tuhan Yesus terus memberkati kita, mendorong kita bergerak dalam misinya Tuhan untuk memberi yang terbaik yang kita punya sebagaimana yang sudah kita terima dari Tuhan, agar orang lain mengalami perjumpaan dengan Dia dan mengalami Yesus di dalam hidup mereka. Mohon Ibu Yuming dengan kasih tutup kita dalam doa untuk firman Tuhan pagi hari ini. Baik, kita satukan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami boleh bersyukur dari firman yang kami boleh dengar ini Tuhan. Engkau mengingatkan kami bersama-sama ya Bapak. Kuasa Tuhan bersama dengan kami. Bagaimana kami boleh melakukan rasa bahagia yang Tuhan sudah berikan, yang sudah Tuhan paparkan kepada kami. Biarlah ya Bapak ajarkan kami dan mampukan kami. Bahagia ini yang sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Khususnya Tuhan, kami boleh mengasihi sesama kami yang belum mengenal Engkau Tuhan. Kami mau berkorban apa yang ada di dalam kehidupan kami ini ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih kami menyerahkan semua keberadaan kami ini. Engkau terus memampukan kami. Kami boleh melakukan bahagia sesuai dengan versi Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih Ipen Kemi. Bagaimana Bapak Ibu bahagia kita ini, apakah sesuai dengan versi Yesus? Kita tidak egois, kita rasa bersyukur dan berani berkorban. Itu yang